Pada video ini kita akan membahas list pada bahasa pemrograman Python. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan list itu sendiri, saya ingin menyinggung terlebih dahulu terkait dengan apa itu yang namanya struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam komputer sehingga data tersebut dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Untuk Python sendiri, ada 4 struktur data bawaan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah list yang akan kita bahas pada video ini. Kemudian ada yang namanya tuples, ada yang namanya dictionary, dan ada yang namanya set. Nah, apa itu yang disebut dengan list? List adalah jenis struktur data yang berisi elemen-elemen dengan posisi yang berurutan. List pada Python dapat menampung nilai dengan berbagai jenis tipe data pada setiap elemennya. Dan yang ketiga itu list bersifat mutable. Mutable di sini maksudnya adalah setiap elemen di dalam list itu dapat kita ubah dan kita modifikasi. Dan yang terakhir, setiap elemen di dalam list dapat memiliki nilai yang sama. Nah, untuk mencobanya kita bisa langsung masuk ke dalam idle. Di sini akan saya contohkan bagaimana caranya kita membuat list. Namun sebelumnya, perlu diingat kembali bahwa ketika kita ingin menyimpan 3 buah nilai, sebenarnya kita butuh yang namanya 3 buah variabel. Ya, misalkan film A, film kedua itu adalah film B, dan film ketiga adalah film C. Ya, sesimpel itu ketika kita ingin menyimpan 3 buah nilai. Ya, namun ternyata di Python itu menyediakan satu buah cara di mana kita bisa hanya menggunakan satu buah variabel saja dan kita bisa menyimpan sebuah koleksi data di dalamnya. Nah, koleksi data yang dapat kita gunakan pada contoh ini adalah tentunya adalah yang namanya list. Sehingga kita butuh satu buah variabel aja dengan nama movies dan kita bisa sebutkan A, B, dan begitu juga dengan C. Namun dengan syarat ya, untuk list sendiri kita harus kurung elemen-elemen datanya di dalam tanda buka kurung siku dan tutup kurung siku seperti ini. Ya, barulah kita berhasil membuat movies yang terdiri dari 3 buah nilai dengan tipe data string. Ya, jadi sesimpel itu ketika kita ingin membuat yang namanya struktur data list di bahasa pemrograman Python. Terus kemudian di poin kedua disebutkan bahwa list di Python itu dapat menampung ya jenis tipe data yang berbeda ya, karena memang sifat dari Python sendiri adalah dynamically type ya, tidak bergantung pada tipe data tertentu. Jadi kalau kita buat A 10,3,14 ini juga masih bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah terkait dengan nilai yang sama. Movies. Terus kemudian kita isikan A. Kita isikan dengan A juga. Kita isikan dengan A juga. Seperti ini. Dan kalau misalkan saya gunakan fungsi len ya untuk melihat panjang dari variabel movies ini, maka yang terjadi adalah ya kita akan mendapatkan nilainya adalah 3, yaitu di sini. Walaupun nilainya sama-sama A, walaupun sama-sama tipe datanya adalah string, dia tetap membacanya sebagai 3 elemen yang berbeda dengan memiliki nomor urut yang berbeda. Nah, itu cara membuat list di Python. Selanjutnya adalah tentang bagaimana caranya kita mengakses list. Kita udah punya koleksi data, ya, tapi kita ingin mengakses suatu nilai tertentu saja. Caranya sama seperti proses pembuatannya. Misalkan di sini kita bisa ulangi proses pembuatannya ya, di mana ada variabel movies terdiri dari A, B, dan C. Misalkan kita hanya ingin mengakses C saja. Perlu diingat di sini bahwa indeks awal dari list adalah 0 bukan 1, sehingga A itu punya nomor urut 0, B 1, C 2. Kalau kita pengen menampilkan si C, maka kita gunakan print movies dengan tanda kurung siku, kita masukkan nomor indeksnya. Tadi adalah 0, 1, 2. Karena kita ingin menampilkan C, maka kita isi dengan 2. Ya, simple itu. Itu adalah cara untuk mengakses list.
Di list juga ada sebuah teknik yang namanya list slicing. Jadi yang saya contohkan sebelumnya adalah bagaimana kita memanggil satu buah elemen saja di dalam list. Namun dengan list kita juga bisa memanggil beberapa elemen sekaligus, entah itu dari depan ke tengah ya atau tengah ke belakang. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ada list yang berisi 5 buah elemen, nilainya integer semua, 1 2 3 4 5. Di sini adalah proses ya slicingnya yang dibuat dalam variabel x, di mana dia melakukan slicing dari nomor urut indeks 1. Ingat ya, ini nomor urut indeksnya, bukan nilai yang ada di dalamnya. Jadi mau dia ini adalah nama-nama film dalam bentuk str pun masih tetap bisa dilakukan. Maksudnya adalah lakukan slicing dari nomor urut 1, pisahkan dengan tanda titik 2 ya. Dan ya, tanda akhirnya, tanda berhenti slicingnya adalah di 4. Artinya 4 ini nanti tidak ikutan diambil. Jadi dia yang akan diambil adalah 1, 2, 3. Dan kalau kita perhatikan, nomor urut indeks 1 di sini adalah 2. Ya, jadi 1, 2, 3. Itulah mengapa nanti outputnya adalah 2, 3, dan 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, di list itu menyediakan beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi dan mengorganisir list pada Python. Yang pertama adalah metode append, ya, karena yang kita sudah bahas tadi bahwa sifat dari list itu adalah mutable. Kita bisa ubah, kita bisa hapus, dan kita bisa juga tambahkan. Salah satu metode yang kita bisa gunakan adalah append. Jadi di sini kita mulai dengan satu buah list kosong. Ya. Terus kemudian kita masukkan nilainya, ada Honda, Yamaha, Suzuki. Sesimpel itu. Selanjutnya ada juga yang namanya insert. Metode ini digunakan sama seperti append untuk menambahkan elemen. Namun perbedaannya adalah kalau append, ya, setiap elemen yang ada di dalamnya akan ditambahkan sesuai dengan pemanggilannya. Kalau kita buat Honda, Honda akan di nomor urut 0, Yamaha 1, Suzuki nomor urut 2. Nanti kalau misalkan kita tambahkan elemen baru tersebut akan diletakkan di bagian nomor indeks paling terakhir. Sedangkan insert dia butuh 2 buah parameter, ya. Di sini kita harus sertakan satu buah argumen nomor urut indeksnya atau nomor urut elemennya. Misalkan kalau pakai append itu kita masukkan satu buah motor baru dengan nama Ducati, biasanya kan diletakin di belakang kalau pakai append. Nah, kita ingin di case tertentu Ducatinya letakin di depan atau di tengah, maka kita bisa gunakan yang namanya insert, ya, dan sertakan nomor urut indeksnya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita juga bisa menghapus elemen dari list. Yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya pop. Kalau kita tidak menyertakan argumen ya saat pemanggilan metode pop, maka yang terjadi adalah dia akan menghapus nilai yang ada di belakangnya. Sedangkan kalau kita sertakan nomor urut indeks, jadi bisa kosong, bisa kita isikan ya. Kalau kita isikan, kita bisa menghapus satu buah elemen dengan nomor indeks tertentu. Ya, jadi tidak hanya menghapus Suzuki saja, tapi kita bisa menghapus Honda ataupun kita bisa menghapus Yamaha dengan memberikan argumen 1 di sini. Nah, untuk menghapus juga kita bisa gunakan yang namanya remove. Terkadang ketika kita punya koleksi data, kita ingin menghapusnya berdasarkan nama ataupun nilai dari elemennya. Contohnya di sini adalah kita ingin menghapus Ducati. Ya, daripada kita tuliskan, harus cari tahu dulu berapa sih nomor urut dari Ducati, ya, nomor indeksnya, maka kita bisa langsung gunakan remove dan sebutkan nilai yang ingin kita hapus. Selanjutnya itu ada yang namanya metode sort. Nah, ini sesuai dengan namanya ya, berarti fungsinya adalah untuk mengurutkan. Jadi ini ada koleksi data yang disusun dengan menggunakan nilai-nilainya dalam bentuk string, sehingga kita bisa urutkan namanya sesuai dengan abjad. Dimana defaultnya sort itu adalah dari kecil ke besar, sehingga seharusnya nanti bakal jadi Audi, jadi BMW, terus kemudian ada Subaru, ada Toyota. Ya, dan kita itu bisa sorting semudah itu ketika menggunakan yang namanya list di Python. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin teman-teman nanti bisa langsung coba aja di lingkungan Pythonnya masing-masing. Apa yang terjadi jika elemen diisi dengan nilai-nilai dengan tipe data integer? Apakah bisa di-sort? Ya, jadi contoh yang di sini itu adalah dalam bentuk string. Apakah hanya sort itu untuk abjad saja, ya, huruf saja, ataukah juga bisa mengurutkan integer? Nah, itu silakan cari tahu. Ya, kalau bisa nanti coba juga apakah float juga bisa kita urutkan. Yang kedua adalah kombinasinya.
bagaimana jika elemen dalam list itu terdiri dari gabungan string dan integer? Misalkan ada BMW, Audi, 10, dan 5. Nah, kira-kira yang paling depan apa? Apakah 5 ataukah Audi? Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa langsung coba ya di Visual Studio Code-nya masing-masing atau di idle-nya masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya metode sorted. Walaupun metode ini bukan merupakan metode dari list itu sendiri ya, tapi ini perlu kita ketahui bahwa di Python punya fungsi bawaan namanya sorted, seperti len. Fungsinya adalah untuk mensortir urutan elemen di dalam list atau struktur data lainnya itu secara temporary. Artinya, kalau kita panggil cars.sort yang ada di sini, seluruh elemen yang ada di dalam variabel cars itu akan ya secara permanen itu berubah urutannya sesuai dengan urutan yang kita lakukan. Contohnya defaultnya tadi adalah kecil ke besar. Sedangkan kalau kita pakai sorted BMW, Audi, Toyota, Subaru, kita panggil dengan sorted cars, maka hasilnya adalah Audi, BMW, Subaru, Toyota. Namun data dari cars sendiri urutannya masih tetap seperti ini. Ya, hanya saat pemanggilan ini saja dilakukan yang namanya sorted. Dan ini mungkin sangat bermanfaat untuk di case-case tertentu ya, di mana kita ingin tetap keep data originalnya dan lakukan sorting ya secara temporary. Selanjutnya itu ada yang namanya metode reverse, digunakan untuk menampilkan output list dari nomor urut besar ke kecil. Ingat ya, ini nggak ada hubungannya dengan sorting. Jadi ini reverse ini adalah kalau kita hanya print car saja, ini kan nanti menampilkan nomor urutnya dari 0, 1, 2, 3. Kalau reverse, nanti nilai dari Subaru akan dijadiin nomor 0, 1, 2, 3. Membalikan nomor urut indeksnya, bukan membalikan berdasarkan abjadnya. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya metode clear. Metode ini digunakan untuk menghapus seluruh elemen di dalam sebuah list. Sehingga ketika kita panggil metode clear tersebut, maka nanti variabel yang sudah kita buat akan menjadi sebuah empty list. Ya, masih kita bisa append nanti. Ya, artinya dia masih tetap sebagai sebuah list ya, bukan berarti dia hilang. Ya, dia masih sebuah list namun dalam keadaan kosong saja. Selanjutnya ada yang namanya metode copy, digunakan untuk ya menyalin isi dari elemen di dalam variabel tertentu ke dalam satu buah variabel baru. Ya, jadi ada A, B itu ingin punya elemen seperti A, maka kita gunakan yang namanya copy. Baik, itu saja penjelasan tentang list. Next kita akan coba bahas tentang yang namanya struktur data tuples. Terima kasih.